Selamat siang, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Diwiswit Andika Wisnu dengan NPM 4032. Saya Fitri Siti Nurrahma, NPM 4120. Saya Gila Banyu, NPM 4028. Saya Dian Janjung Latina, NPM 4036. Saya Dini Brianti, NPM 4161. Saya Siti Nurhayni, NPM 484. Saya Yulia Rasita Dewi, NPM 4040. Yang pertama ada pengertian HKI. Menurut ilmu hukum, HKI merupakan harta kekayaan, khususnya hukum benda yang memiliki objek benda intelektual. Kemudian HKI memiliki 4 prinsip. Ada prinsip ekonomi, kebudayaan, keadilan, dan juga sosial. Kemudian untuk dasar hukum HKI ada 7. Ada yang pertama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Kemudian UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Kemudian UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang varietas tanaman. Kemudian UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Dan yang terakhir UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Hak merek adalah hak yang diberikan oleh negara kepada pemilik hak yang didaftarkan dalam daftar umum untuk periode tertentu dengan menggunakannya sendiri atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Jenis merek ada 3, yang pertama merek dagang, yang kedua merek jasa, yang ketiga merek kolektif. Merek yang tidak dapat didaftarkan adalah merek yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, mayoritas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Merek didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Merek, Departemen Kehakiman, dan Hak Asasi Manusia. Merek memiliki jangka waktu 10 tahun dan perlindungannya dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Merek dapat dialihkan karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab yang lain. Desain industri. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya dalam bentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis. Perlindungan terhadap desain industri selama 10 tahun sejak penerimaan. Desain tata letak sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan negara Republik Indonesia terhadap pendesain atas hasil karyanya selama waktu tertentu, mendapatkan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakan hak tersebut. Perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu selama 10 tahun sejak dieksploitasi secara komersial dimanapun atau sejak tanggal penerimaan. Perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemegang hak untuk menggunakannya sendiri atau memberikan persetujuan kepada orang lain selama waktu tertentu. Jangka waktu dimulai sejak pemberian hak dan yang meliputi 20 tahun untuk tanaman musiman dan 25 tahun untuk tanaman takbir. Selanjutnya ada rahasia dagang, adalah informasi yang tidak boleh diketahui oleh umum dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Rahasia dagang memiliki jangka waktu yang tidak terbatas. Hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan dan menyebarkan ciptaannya atau memberikan izin. Untuk itu tidak mengurangi pembatas-pembatas menurut undang-undang yang berlaku. Yang kedua itu ada prinsip hak cipta. Yang pertama, hak cipta melindungi perwujudan ide, bukan ide itu sendiri. Yang kedua, hak
cipta bersifat asli dan pribadi. Yang ketiga, jangka waktu hak cipta itu terbatas. Terus yang keempat, hak cipta tidak perlu didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Terus yang kelima itu, hak cipta juga berlaku bagi warga negara asing yang terlibat dalam perjanjian yang sama. Terus yang terakhir itu ada pasal-pasal dalam pidana UUHC bersifat delik. Hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventornya atas hasil invensinya di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu hak paten diberikan selama 20 tahun sejak berlakunya penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Sedangkan untuk paten sederhana, jangka waktunya selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Paten dapat beralih atau dialihkan baik sebagian atau seluruhnya karena pewarisan, hibah, atau sebab lain sesuai peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap hak paten merupakan tindakan delik aduan sesuai dengan Undang-Undang Pasal 130 sampai dengan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten dapat dikenakan hukuman tindak pidana. Pemakaian nama Bensu sebagai merek dagang sebetulnya sudah lebih dahulu digunakan oleh PT Ayam Geprek Beni Sujono yang didirikan pada April 2017 dengan nama Ayam Geprek Bensu. Dua pengusaha dari PT tersebut kemudian merekrut Jordi Onsu sebagai manajer operasional. Kemudian Jordi meminta Ruben Onsu untuk menjadi brand ambasadornya. Setelah setuju menjadi brand ambassador, kemudian Ruben meminta salah satu karyawannya untuk bekerja di bagian dapur. Pada Agustus 2017, Ruben meminta karyawan tersebut untuk bekerja sama di bagian bisnisnya baru Ruben dengan nama Geprek Bensu. Kemudian Ruben berbicara kepada Jansen bahwa PT Jansen tidak boleh menggunakan nama Onsu. 1 tahun kemudian, Ruben mendaftarkan nama Bensu ke Pengadilan Negeri Jakarta sebagai namanya dengan nama Ruben Onsu. Kemudian Ruben menggugat PT Ayam Geprek Bensu ke Pengadilan Negeri, namun Pengadilan Negeri menolak gugatan tersebut. Tak menyerah di situ saja, Ruben kemudian menggugat PT tersebut untuk yang kedua kalinya, namun untuk yang kedua kalinya juga PT tak menyerah dengan gugatan yang telah ditolak pengadilan. Kemudian Ruben untuk yang kedua kalinya menggugat kembali, namun untuk yang kedua kalinya juga pengadilan menolak gugatan tersebut. Kasus tersebut masuk kepada pelanggaran HKI atau hukum kekayaan intelektual. Untuk menjadi pemilik sah dari suatu merek dagang adalah mendaftarkan merek dagang tersebut kepada DJKI. Pendaftar pertama yang mendaftarkan merek dagangnya akan menjadi dalam sehingga Mahkamah Agung menolak gugatan dari Ruben Onsu. Selanjutnya, Beni Sujono menggugat balik Ruben Onsu sebagai pemilik pertama dari merek dagang tersebut. Ayam Geprek Bensu dengan Ayam Geprek Bensu memiliki pengucapan yang mirip meskipun menggunakan dua bahasa yang berbeda, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ruben Onsu dinyatakan telah melanggar ketentuan pasal 100 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dengan denda maksimal 2 miliar rupiah. Kasus ini selesai dengan penolakan pendaftaran merek dagang oleh Ruben Onsu dengan segala akibat hukumnya. Terima kasih.